Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah, para anggota Al-Kaufi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan langkah menuju majelis ini Allah berkahi hidupnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rumahnya yang ditempati untuk dakwah seperti ini Allah berkahi rumahnya menjadi rumah surga. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Satu ayat dulu. Apa artinya? Suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Ini membahas tentang kapal. Kapal yang dibahas di sini adalah kapalnya Nabi Nuh yang dikenal dengan Bahtera. Kalau kita masih mudanya nonton One Piece, tapi yang muda seperti saya. Tapi kalau seperti saya kayaknya sudah lewat. Nggak nonton kayak One Piece. Bahtera rumah tangga. Saya ketua rohis MC itu nonton One Piece berseri. Nah itu ya. Dulu nggak ada internet, kaset pun nggak ada. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang konteks Nabi Nuh. Nabi Nuh, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Tapi kenapa Ustaz di dalam rasul yang 25 yang kita hafalkan ada Nabiullah Adam alaihissalam dan Nabi Idris. Nabiullah Adam itu ketika dia diangkat menjadi nabi, rasul itu kan harus menyampaikan, membawa risalah. Sedangkan Nabi Adam itu siapa yang disampaikan? Pada saat itu tidak punya kaum. Nah, makanya memang awal kata ulama memang adalah Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi rasul pertama. Kalau nabinya mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris sudah nabi. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini sekitar 10 abad. Berarti kalau 10 abad ini sekitar 1000 tahun. Di mana pada seluruh manusia saat itu berada di atas tauhid murni, semuanya nyembah kepada Allah. Tidak ada yang syirik satupun sebelum Nabi Nuh alaihissalam datang. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Idris tauhidnya kuat. Pemicunya muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi ya Nabi Nuh. Ini akar kisahnya yang panjang Pak. Tidak mungkin saya ceritakan secara lebar ya, karena keterbatasan waktu. Jadi sebelum Nabi Nuh alaihissalam, saya singkat ceritanya agar bisa enak juga. Sebelum kita membahas ayatnya ya harus kenal dulu dengan yang dibahas. Tak kenal maka tak tahu. Ya saya
Sebelum zamannya Nabi Nuh alaihissalam ada 5 orang yang soleh. Nah, ada 5 orang yang soleh. Orang yang soleh ini sangat dicintai oleh masyarakatnya. Namanya Uwad, namanya Suwa, Yawud dan Ya'uk, dan juga dan Nasr. Itu ada di dalam surah An-Nuh, penjelasannya di ayat 23. Mereka ini adalah sosok yang soleh yang kemudian sangat diteladani oleh umat sebelumnya karena kesalehannya, menjadi figur. Ketika mereka wafat, masyarakat merasa kehilangan figur teladan yang 5 orang ini. Nah, ini menjadi masalah karena kecintaannya, karena rindunya. Maka ada fase-fase di mana iblis datang kepada masyarakat pada saat itu. Iblis ini memang pelan-pelan, Pak. Selalu iblis itu merongrong kita pelan-pelan, ingin kita masuk ke dalam tipu dayanya iblis. Iblis itu ingin memasukkan kita ke dalam keburukan melalui menampakkan dengan kebaikan. Contohnya iblis di fase pertama. Iblis ini membisikkan ide untuk membuat patung atau membuat gambar visual, yang mana visual atau gambar atau patung ini yang bisa mengenang ke 5 orang ini untuk menjadi motivasi di dalam beribadah. Jadi masang foto kiai, masang foto-foto orang-orang yang soleh, asalnya ya boleh asalnya. Tapi kemudian ya fase pertama ya bagus, karena buat motivasi ibadah, bisa menteladani orang-orang setelah 5 soleh ini tidak ada, masih ada figur yang terus menjadi percontohan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah fase kedua, di mana generasi pembuat patung, membuat gambar ini sudah mulai wafat, ilmu agama sudah mulai luntur. Nah, ini yang menjadi masalah ketika tidak dijelaskan pembuatan asal usul dari patung itu, yang tidak dijelaskan kepada generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya tidak mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari adanya patung. Akhirnya apa? Iblis membisikkan kepada generasi baru bahwa nenek moyang mereka ini menyembah patung untuk meminta hujan, untuk meminta keberkahan. Akhirnya patung orang-orang soleh ini disembah. Ini Pak asal usulnya. Makanya kita mengenang gambar-gambar orang-orang yang telah dulu daripada kita dipanggil oleh Allah, boleh. Ada fotonya kiai, ada fotonya kiai Nusantara, yang suka kiai Nusantara, yang suka Sayyid ya suka Sayyid. Saya tidak menyebut Habib karena ada yang tidak suka sama Habib. Tapi karena takut ada yang suka Habib, saya sebutkan kalau memang suka Habib, silakan panjang sesuai kesukaan panjenengan, tapi jangan sampai panjenengan silah-sili atau berselisih gara-gara itu. Yang penting kita ngaji. Beda pandangan tidak masalah, yang penting tetap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sampai sekarang saya kenal Habib pun di sini sebenarnya, karena di kampung saya, di pesantren saya tidak pernah ketemu dengan Habib. Karena nggak ada saja, saya kan orang kampung. Makanya hati-hati dengan yang namanya khutuwati syaitan, langkah-langkah setan.
Setan ini jarang mengajak pada kesyirikan secara instan. Mereka lewat jalur manipulasi emosi dan kelainan generasi baru. Asal muasal kita pakai cincinnya, tapi ketika oleh seorang cincinnya ini ada isinya dan kita percaya sama cincinnya bukan sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diperbolehkan. Dibisikin sama kalau kamu mau begini pakai cincin itu kamu kebal. Ngapain juga mau kebal? Tapi panjenengan mesti harus jaga, bukan hanya masalah cincin. Panjenengan yang percaya sama obat, kalau obatnya yang bisa memberikan kesembuhan, ya tidak bisa, tetap syirik. Obat dokter semua itu menjadi wasilah, menjadi perantara karena sembuhnya kita. Kita bisa bekerja kemudian bukan atas dasar kerjaan panjenengan sehingga mendapatkan uang. Izin Allah, gara-gara panjenengan bekerja bisa menghasilkan bisa dilihat Pak, orang yang bekerja siang malam ternyata sama bosnya tidak digaji, ada banyak. Tahu-tahu uangnya dibawa kabur. Biasanya kalau kerja ke luar negeri pembangunan, kalau sudah dilihat ini mau bangkrut, akhirnya dibawa sama ya. Terus artinya bahwa yang memberikan gaji bukan semata itu bos, tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan metode dakwah yang dilakukan Nabiullah Nuh alaihissalam ini sangat panjang sekali, penuh strategi, penuh kegigihan, dan juga penuh penolakan. Bisa dibayangkan bahwa di dalam dakwahnya Nabi Nuh ini sekitar 950 tahun, tapi yang ikut 80 orang Pak. Bisa dibayangkan sama panjenengan, pengusaha yang mana ketika dia usaha dalam 1 tahun yang beli cuma 1 orang. RT yang mana yang kuat ketika dia menjabat yang ikut cuma 1 orang. Anak saya itu ya. Diajak rapat yang datang juga 1 orang. Setiap tahun rapatnya 1 orang. Tapi Nabiullah Nuh alaihissalam kuat Nabi Nuh, gigih. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk orang yang sabar. Kemudian memang dakwahnya Nabi Nuh ini penuh strategi. Nah, ini sudah penuh strategi, masih saja nggak mempan Pak. Strategi Nabi Nuh ya bil jahar, dengan terang-terangan hadapan publik menyampaikan tentang kalimat tauhid untuk menghilangkan kesyirikan, tidak menyembah patung, itu yang disampaikan terang-terangan. Juga dakwah sirran dengan cara pendekatan secara personal, mengetuk pintu ke pintu seperti yang sering datang ke masjid. Apa itu? Yang sering datang ke masjid, yang datang ke rumah-rumah, jamaah tabligh. Ketika datang, Pak E sudah masuk duluan. Ada jamaah tabligh, hanya sembunyi Pak E. Dan Nabi Nuh alaihissalam 24 jam non-stop di dalam berdakwahnya. Yang dipikirkan hanyalah dakwah terus. Responnya strategis, responnya tragis sekali Pak daripada kaumnya. Kaumnya itu menutup telinga dengan jari, menutup wajahnya dengan baju agar tidak melihat dan mendengar Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika datang jemaah tabligh langsung lari. Sumpah di ibarat Nabi Nuh alaihissalam ada yang mau ngajak ke masjid nih. Akhirnya bahaya ini. Akhirnya nanti bilang ya sama itu yang datang, kalau nanya saya nggak ada. Seumpama Pak E karena nggak cocok saya. Ya, yang
penting masih cocok ke saya. Saya bercanda ya, jangan dimasukkan ke hati kalau ada candaan yang menyakiti atau apa. Tidak ada niat sama sekali. Dan juga Nabi Nuh ini dituduh, Pak, di dalam perjuangannya ini dituduh sesat, gila, hanya mencari popularitas, begitu sehari-harinya. Kemudian mayoritas orang-orang itu merendahkan kepada para pengikutnya Nabi Nuh. Pengikutnya direndahkan, Nabi Nuh sudah direndahkan, pengikutnya juga direndahkan. Karena memang mayoritas pengikutnya Nabi Nuh ini adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, kaum du'afa. Nabi Nuh ini sebenarnya juga Nabi Nuh dikenal dengan bapak kedua. Bapak pertama adalah Nabiullah Adam, bapak kedua adalah Nabi Nuh. Karena pada saat itu semua habis disapu oleh air. Kemudian memang titik baliknya itu ketika ada perintah membangun bahtera di tengah daratan. Ada yang mengatakan di gunung mana ya? Yang tidak mungkin air sampai ke situ. Jadi setelah 9 abad lebih, Allah mewahyukan bahwa tidak akan ada lagi yang beriman daripada kaumnya kecuali yang sudah beriman. Nabi Nuh kemudian berdoa memohon keputusan kepada Allah Subhanahu. Ini terdapat di dalam Nuh ayat ke-26. Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat yang namanya membangun kapal besar yang namanya fulk. Ini yang nanti wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Nah, ini biar kena, Pak. Cerita itu biar nyambung, tidak langsung kepada bahtera. Dari mana itu asal-asal mula bahtera? Jadi Allah perintahkan Nabi Nuh membangun kapal besar atau yang disebut dengan fulk di atas bukit atau daratan kering yang jauh dari daratan. Karena kan tidak masuk akal, Pak. Setiap kali pembesar kaum lewat di pinggirnya Nabi Nuh diejek. Apa? Gak sopan ejekannya nih, Pak. Seumpamanya saya lewat, ejek. Seumpamanya Nabi Nuh. Wahai Nuh, sekarang kamu beralih profesi ya, dari nabi menjadi tukang kayu. Dan ejekannya. Dari kemarin dakwah, sekarang kayaknya Ustaz sudah ganti profesi ini. Tapi takut tidak sabar seperti Nuh. Kalau sampai siapa yang bilang tadi? Oh kayaknya Pak Nabi Nuh ini tawakalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini tetap membangun walaupun sudah dicaci maki. Kenapa? Karena memang Nabi Nuh ini membangun bahtera itu di bawah pengawasan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bi'ayunina wa wahyina. Jadi memang di dalam penglihatannya Allah. Ini adalah contoh mutlak kepatuhan Nabiullah Nuh alaihissalam kepada syariat, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian detik-detik azabnya yang diberikan, detik-detik azab siksa yang diberikan Allah. Jadi air itu, Pak, memancar, Pak. Air itu memancar hebat dari dalam bumi, bahkan dari dapur tungku apinya keluar air, Pak. Pernah dengar Lapindo? Pernah tahu Lapindo? Tahu di mana? Tahu? Pernah nyampe? Di TV. Jadi dan langit itu menumpahkan air secara masif, Pak. Jadi tidak hanya turun dari Bogor. Jadi air itu menumpahkan masif. Air itu hujannya luar biasa dan tumpuk diserang dari bawah dan dari atas, Pak. Ya. Oh iya ya, mohon maaf. Tidak ada maksud. Pak Nur, mohon maaf Pak Nur. Kenapa dibocor? Oh ini panjenengan ya. Siapa paling bocor lagi? Pak Nur. Ada satu lagi yang paling bocor, satunya sudah. Kemudian juga bisa uswah hasanahnya yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana manifestasi kasih sayang
yang Nabi Nuh berikan kepada anaknya. Jadi dia seorang ayah yang betul-betul sayang walaupun kepada anaknya yang sudah membangkang. Namanya siapa? Kan'an. Kan'an itu berdiri di suatu terpencil, Pak. Wahai anakku, di dalam Hud ayat 42, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Apa yang dijawab? Aku akan berlindung ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Dia menolak. Ya mungkin merasa aneh juga, kok kapal ada di atas gunung. Kemudian gelombang besar itu datang, Pak, memisahkan mereka. Kan'an tenggelam, istrinya juga namanya Wali'ah ikut tenggelam semuanya. Dan setelah itu, karena memang istrinya khianat, Pak, makanya semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi istri panjenengan tidak pernah khianat kepada suaminya. Apalagi luar biasa suami-suaminya ini beracun, Pak. Kenapa? Orang-orangnya suka ngaji. Nah, sebagaimana Nuh, Nabi Nuh kan dekat dengan Allah, dilaknat. Makanya insya Allah istri panjenengan akan menjadi istri yang salehah. Makanya kemudian kapal Bahtera ini mendarat dengan selamat. Yang namanya Bukit Judi ini disebut dengan di dalam Hud ayat 44. Nah, disitulah kehidupan manusia dimulai kembali dari keturunan Nabi Nuh yang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah mendarat kita ngaji. Oh, dari tadi nggak ngaji ya. Ngajinya kok panjang ceritanya, jadi prolognya panjang. Terus wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki. Wa ayatun, dan suatu tanda kebesarannya Allah, ayatnya Allah bagi mereka. Inna anna hamalna adalah bahwa kami angkut bawa dzurriyyatahum, keturunan mereka ini fil fulki. Qara ahli Madinati, orang ahli Madinah, wa Anisami wa Yaqub, dan Imam Yaqub membaca dzurriyyatihim. Jadi kalau ada orang membaca nanti di Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyat, panjang. Kalau ini kan nggak panjang kan, dzurriyyatahum. Kalau ada yang membaca dzurriyyatihim fil fulk, jangan ditegur, karena memang ada qiraah yang lain yang membaca iyanya panjang. Bin jam'ih dipanjangin karena menjadi jamak banyak. Berarti anak-anak keturunan mereka. Kalau dzurriyyatahum hanya keturunan saja. Wa man lam yujmi' nasaba, dan orang yang membaca tidak menjamakan, maka dia akan membaca fathah. Dzurriyyatahum, fathahnya dibaca fathah. Kalau yang membaca jamak, iyanya dipanjangin dikasih alif, kemudian fathahnya dibaca kasroh karena jamak muannas. Apa yang dimaksud dengan dzurriyyah ini? Wal muradu bidzurriyyati al aba wal ajdadu. Yang dimaksud dengan dzurriyyah keturunan ini adalah para bapak dan nenek moyang pada zaman Nabiullah Nuh. Jadi nenek moyang kita dulu itu yang berarti kita keturunan orang yang beriman semua, Pak. Karena orang yang tidak beriman habis dilahap air tsunami. Makanya mau yang Islam, non dan sebagainya, pada dasarnya mereka lahir dari rahim-rahim yang mentauhidkan Allah Subhanahu. Maka jangan sedih kalau kita lahir dalam keadaan fakir, karena memang orang-orangnya Nabi Nuh yang masuk tauhid adalah
orang-orang yang memang fakir dan makanya bagi panjenengan yang memiliki kelebihan harta harus senang, berarti tarafnya lebih daripada nenek moyang yang diselamatkan oleh Allah yang berada di dalam kapalnya Nabi Nuh. Wa ismu dzurriyyati, dan adapun menyebut dzurriyyah itu yaqau 'alal aulad, jatuhnya kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak yang kemudian menjadi turun-turunnya daripada nenek moyang itu. Al-mashhud, yang memenuhi penuh muatan. Jadi fil fulki bahtera, atau kapal itu penuh dengan muatan. Diceritakan kisah bahwa di dalam itu ada hewan-hewan ya. Jadi hewan-hewan yang ada sekarang itu ya karena masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Makanya hewan-hewan yang dinosaurus apa itu mungkin sebelum itu karena nggak mau makan. Makanya cuma ada apa namanya itu, tulang-tulangnya apa namanya itu, penemuan itu fosilnya. Hanya ada fosilnya saja. Yang ada komodo ya. Komodo itu kayaknya sama dari lahir dari itu juga. Karena kecil itu makanya masuk. Buaya masuk. Ya Allah, ini bercanda ya. Saya nggak baca kitab, nggak ada kitabnya saya ngomongin. Itu lebih banyak salahnya saya karena tidak berpaham kepada kitab, ngomong sendiri. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil fulki dengan kata fulk, karena ada kata fulk wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim fil fulk atau dzurriyyatahum fil fulk. Kapan-kapan kalau hiasinya dipanjangin lah, ikutin yang lain biar ada variasinya. Kalau ada yang takut, wah nggak ngaji kalau habis. Jadi nanti kalau pas ngaji sama ibu-ibu, coba nih tes langsung, kok bisa? Qal al-Madinah wa ahlu Syam wa Yaqub dzurriyyatihim. Langsung, Ustaz ini ada yang ini tidak setuju saya membaca dzurriyyatihim, tolong dong kirim referensinya. Langsung baca sama bacanya. Biar ada bedanya yang ngaji sama yang enggak. Kemudian lanjut. Wal muradu bil fulk, yang dimaksud dengan bil fulk safinatun Nuh alaihi salatu wassalam, ialah perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi panjenengan sudah dengar cerita tadi kan, minimal punya gambaran siapa 5 orang tadi, kemudian bagaimana proses syiriknya, bagaimana kemudian umat-umatnya memperlakukan Nabi Nuh, berapa kuantitasnya umatnya pada saat itu. Ya memang Nabi Muhammad ini udah keren, Pak. Nabi-nabi sebelumnya itu punya kaum sendiri, Bani Israel yang punya kaum sendiri ya. Sedangkan Nabi Muhammad ini kan semua masuk. Ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqah di Madinah itu ada yang beriman kepada Nabi, sampai ada yang meriwayatkan hadis itu dari Yahudi. Wa ulai min nasli man hum ila Nuh alaihi salam, dan mereka ini adalah orang-orang keturunan yang diangkut beserta Nabi Nuh alaihissalam. Wa kanu fi aslabi abaihi, dan mereka ini adalah berada di tulang sulb bapak mereka, adalah keturunan dari bapak mereka. Qala ba'du, sebagian ulama mengatakan al-muradu bil fulki, yang dimaksud dengan fulk al-mashhunis, al-mashhun yang masyhur, maksudnya yang penuh. Bil fulkil masyhur, yang dimaksud dengan bil fulkil masyhur dalam ayat tadi itu safinatu hadzal zaman, ialah perahu kapal di zaman sekarang. Jadi ada pendapat ulama yang berbeda. Kalau pendapat yang pertama tadi adalah kapalnya Nabi, wa ayatul lahum anna amanna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Ketika jangan baca, oh ini kapalnya Nabi Nuh, pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua adalah syafinatu hadzal zaman, kapalnya orang zaman sekarang. Wa dzurriyyatuhum, yang dimaksud dengan dzurriyyah keturunan itu, keturunan mereka ini fisafinati, yang ada di dalam kapal allati tajri fil bahri, orang yang berlayar di lautan
walaysa laha yadun, orang yang tidak ada bagi kapal itu apa? Yadun warijlun, tangan, tidak memakai tangan, tidak memakai kaki, masyirata isrina yawman fi yaumi wahidin. Yang berlayar perahunya ini menempuh jarak 20 hari di dalam satu hari. Hada kullu yadul ala qudratihi, di mana semua yang dijelaskan tadi ini menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi wa arsaba ayatul lahum hanna hamalna dzurriyyatu fil fulkil mashhun. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang mengatakan ini adalah kapal Nabi Nuh yang penuh. Pendapat yang kedua adalah kapal yang tidak pakai dayung seperti itu, Pak. Tapi kecepatannya bisa, kecepatan sehari itu bisa melalui berapa hari? 20 hari dilalui hanya dengan satu. Kan ada boat apa? Speedboat ya. Ya pesawat lah sumpamanya. Ini contoh teknologi yang biasa kita, kalau kapal saya kan jarang ikut, Pak. Hanya dulu Joko Tole waktu sebelum Suramadu itu pun 2 jam nyebrang dari Madura. Jadi tidak tahu kecepatan yang katanya dalam waktu 20 hari bisa ditempuh dalam satu hari. Jadi anggaplah kalau kita perjalanan mobil, Pak, ke sini ke Singapura itu kan lama. Jadi kalau kita naik pesawat kan hanya 2 jam. Dari Malaysia naik hanya 2 jam. Nah di situ yang 2 jam ini adalah merupakan tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk tandanya Allah adalah mereka yang kami mengangkut keturunan mereka di dalam perahu yang penuh muatan. Penuh muatan, mereka ada di dalamnya, tidak pakai tangan, tidak pakai kaki, tapi bisa menempuh jarak 20 hari dengan satu hari. Wih, sudah jam 9. Iya. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yankamun. Apa artinya? Begitu juga kami menciptakan untuk mereka dari jenis itu angkutan lain yang mereka kendarai. Jadi kalau panjenengan yang ada di gambaran panjenengan ketika ada ayat wa ayatul lahum apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil. Apa yang ada di benak panjenengan di dalam ayat ini? Maksudnya ketika ada mendengar baca ini panjenengan langsung kan muncul, kan sudah dipelajari 2 pendapat itu. Pendapat yang pertama kapal Nabi. Yang kedua kapal di zaman sekarang yang bisa menempuh saking canggihnya, dia tidak pakai kaki, tidak pakai tangan, bisa melewati jarak 20 hari dengan satu. Ini yang kemudian jarak yang ditempuh dari 20 hari menjadi 1 hari ini kan mukjizat, Pak. Maksudnya perkara yang luar biasa yang menjadikan pertanda. Perkara yang luar biasa yang menjadi pertanda akan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Oh, ini pendapatnya pertama Nabi Nuh. Pendapat kedua, ya kapal yang banyak muatannya tapi mereka tidak menggunakan tangan, tidak menggunakan kaki, tapi kecepatannya luar biasa, bisa memangkas waktu 20 hari dalam satu. Itu bahasa keren itu, memangkas. Terus
Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera. Bahtera itu apa yang mereka kendarai. Ini penafsirannya bagaimana? Gila dikatakan penafsirannya aradadis sufuna. Yang dimaksud dengan mayar kabun ini adalah kapal allati umilat ba'da safinatin Nuh, yang dibuat sesudah kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ala hayatiha, menurut bentuk kapalnya Nabi Nuh. Jadi di dalam ayat ini wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, wa khalaqna, dan kami menciptakan lahum untuk mereka min mislihi seperti kapalnya Nabi Nuh, ma yarkabun, sesuatu atau apa atau kapal yang mereka kendarai. Jadi setelah Nabi Nuh ternyata Allah buatkan kapal hampir sama dengan kapalnya Nabi Nuh. Muncullah Titanic yang begini tuh. Contoh. Hanya tahu begini. Wakila, dan ada yang mengatakan, jadi ayat ini menandakan bahwa ternyata setelah Nabi Nuh dibuatkan kapal oleh Allah yang persis seperti kapalnya Nabi Nuh. Ini penafsiran yang pertama. Wakila, dan ada yang mengatakan arada bihi sufana sidara allati tajri fil anhar. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dengan kapal-kapal itu adalah kapal-kapal yang kecil yang berlayar di sungai-sungai. Kaful kilkibari, seperti kapal juga yang besar fil bahri, yang ada di laut. Jadi kapal yang kecil-kecil, kapal yang besar, ini pendapat sebagian ulama. Jadi setelah di dalam ayat ini Allah menjadikan kapal yang dikendari mereka seperti kapalnya Nabi Nuh, ya gambarannya kalau tafsir pertama adalah kapal yang memang persis seperti kapalnya Nabi Nuh. Tapi pendapat yang kedua, enggak, lebih umum lagi, kapal kecil-kecil dan kapal besar itu masuk di dalam kekuasaan Allah di dalam ayat ini, menunjukkan bahwa kapal besar dan kapal kecil pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wadaha qawlu Qatadah wa Dhahak wa ghairihima, dan pendapat ini menurut Imam Qatadah dan Dhahak dan selain dari keduanya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-muradu min mislihi, yang dimaksud dari seumpama. Min misli kan ada tadi ayat wa khalaqna lahum min misli seperti bahtera, artinya mislun itu adalah seperti, seumpama. Yang dimaksud seumpama ini kata Ibnu Abbas al-ibilu fil barri, ialah unta di daratan, kasufuni fil bahri, seperti kapal yang di lautan. Jadi yakni khalaqna lahum fil bahri sufun yarkabunaha wa khalaqnahu lahum fil barri al-ibila wal farasa wal biwal wal himar yarkabunaha wa yahmiluna athqalahum. Jadi menurut Ibnu Abbas yang disebut dengan mislihi seumpamanya kapalnya Nabi Nuh itu tidak hanya menurut kapal-kapal saja, bisa jadi itu adalah unta yang ada di lautan, seperti kapal-kapal yang ada di unta kok di lautan, unta di daratan, seperti kapal-kapal yang ada di lautan. Maksudnya adalah kami menciptakan bagi mereka di dalam lautan kapal-kapal yang bisa mereka yang bisa mereka kendarai, dan kami juga menciptakan kepada mereka di daratan unta, kuda, bigal, himar, kalau sekarang adalah mobil, motor. Ini masuk kepada ayat mislihi. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan bagi mereka dari seperti bahtera. Apa seperti bahtera? Bisa unta, bisa motor, bisa mobil, bisa kereta. Semua ini adalah atas izin ciptaan ini, atas izin Allah Subhanahu. Ma yarkabun, apa yang mereka kendarai. Makanya yang punya mobil, yang punya motor masuk ke dalam ayat ini.
Ketika panjenengan masuk kepada apa? Wa ma walakna la wa khalaqna lakum min misli ma yarkabun, langsung kebayang motor jenengan, Pak. Motornya, mobilnya, apa pesawatnya, takut ada CEO di sini yang belum terbongkar. Kemudian yarkabuna, yang mereka menaikinya, wa yahmiluna, dan mengangkut asqalahum, barang-barang muatan mereka. Wa hada kulluhu yadullu ala qudratina wa quwwatina, dan itu semua merupakan petunjuk atau menunjukkan atas kekuasaan kami dan kekuatan kami, yaitu kekuatan dan kekuasaannya Allah Subhanahu. Iya, ini ayat ini menunjukkan kendaraan yang sekarang. Mestinya kita ini merenung bahwa adanya kendaraan itu karena Allah yang mengizinkan, karena Allah yang ilhamkan kepada penemu-penemu itu. Dari besok mulai nantinya harus renungin, lihat motornya terus ya. Hanya nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, kita tutup kajian malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.